kurikulum hari ini akan kita buat tutorial asuhan persalinan normal. Sebelumnya Anda harus membaca 60 langkah asuhan normal, 60 langkah asuhan persalinan normal ya. Kita awali dari satu. Ibu sudah merasakan pengen mengejan? Kita lihat apakah ada tanda dan gejala kala 2, yaitu perineum menonjol, volka terbuka, tekanan pada anus, dan ibu pingin menekan ya. Kalau kita dapatkan tanda itu, kita gunakan alat ya. Kita pastikan apakah paket setnya sudah lengkap. Ada 2 pasang handskun, ada 2 gunting, yaitu gunting episiotomi dan gunting tali pusat, ada 2 arteri klem, ada kateter, ada spet, dan obat-obatan yaitu oksitoksin ya. Kemudian kita menggunakan APD ya, kita gunakan celemek. Kita gunakan tutup kepala. Gunakan masker. Gunakan kacamata. Dan gunakan sepatu boot. Cuci tangan di bawah air mengalir. Kemudian kita lakukan periksa dalam untuk memastikan apakah pembukaan lengkap atau belum ya. Kita siapkan sarung tangan. Kita gunakan satu saja, yang sebelah kanan bengkok. Sarung tangan yang kita gunakan adalah sarung tangan yang panjang ya. Ini sarung tangan yang digunakan oleh ibu penolong yang mau melakukan pertolongan persalinan. Jadi tidak sama dengan sarung tangan yang biasa kita gunakan untuk tindakan yang lain ya. Jadi ini sampai siku. Supaya penolong tidak terkena noda darah. Kita siapkan dulu obatnya ya, pakai teknik sarung tangan ya. Kita ambil obat, kita patahkan ampulnya, kita hisap, kemudian kita kembalikan ke bak instrumen. Kemudian kita lakukan periksa dalam untuk memastikan tanda dan gejala, untuk memastikan pembukaan lengkap. Pertama kita bersihkan dulu vulvanya. Ya, setelah itu kita melakukan periksa dalam. Tangan kiri ada di atas simpisis, tangan kanan kita siapkan, ujung jari tengah kita masukkan, kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Kita pastikan apakah pembukaan sudah lengkap. Kalau sudah tahu status pembukaan, kemudian kita lihat status selaput ketuban, apakah masih utuh ataukah sudah pecah. Kalau pembukaan sudah lengkap dan ketuban belum pecah, kita ambil setengah koker ya. Kita ambil setengah koker, kita masukkan menggunakan jari tangan kanan kiri, kemudian kita pegang menggunakan jari tangan kanan di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian tangan kiri ada di atas simpisis,
tangan kanan melakukan goresan ya, jadi setengah kokernya ada di atasnya jari telunjuk ya, kemudian kita goreskan. Nah setelah ada cairan ketubannya meres keluar, kita ambil setengah koker, tangan kanan tetap di dalam untuk memastikan robekannya sudah lebar ya, jadi tak jari telunjuk dan jari tengah tetap di dalam ya, melebarkan robekan jari selaput ketuban. Setelah itu baru dikeluarkan ya. Kemudian ibu diberitahu bahwa pembukaan sudah lengkap ya. Berikutnya adalah kita periksa DJJ. Jantung janin ya, kita lihat JJJ, kita raba tangan ibu, kita pastikan bahwa apa yang kita dengarkan tidak bersamaan dengan denyut nadi ibu. Kemudian kita hitung dalam 1 menit ya. Ibu diberitahu bagaimana keadaan janinnya. Ibu, pembukaan sudah lengkap, kondisi janinnya bagus, ibu bisa mengejan bila ada kontraksi. Kemudian kita cuci tangan kita, kemudian kita lepas handphone, kita celupkan pada larutan klorin ya. Kita siap untuk melakukan pertolongan persalinan. Beritahu keluarga bahwa keluarga bisa memberikan makanan atau minuman yang memberikan energi cukup sehingga nanti ibu akan kuat di dalam mengejan. Pasien diberitahu, Bu, nanti kalau ada kencing-kencing ibu harus mengejan. Mengejannya seperti orang BAB. Ibu boleh mengejan dengan cara terlentang seperti ini, atau dengan miring ya, atau seperti orang jongkok mau BAB. Ibu mau mengejan seperti apa? Posisi seperti apa? Oh, terlentang ya. Nah, jadi nanti tolong kalau nyerinya bertambah, ibu bisa bilang sama saya akan siapkan peralatan yang lainnya ya. Kita perhatikan, kemudian kita siapkan. Oke ya Bu, silakan, ayo ngedan. Oke, kita pasang pelat. Ya, kita siapkan handuk 2 di atas perut ibu, nanti 1 untuk handuk kering, 1 untuk handuk basah kotor pertama kali waktu bayi nanti keluar ya. Kemudian kita menggunakan sarung tangan steril ya. Oke. Sebelumnya kita cara cuci tangan di bawah air mengalir ya. Kemudian kita gunakan sarung tangan steril. Kedua tangan kita menggunakan sarung tangan. Kita perhatikan, kalau ibu mengejan, kepala sudah tampak 5-6 cm. Dengan 1 kali meneran, pasti kepala sudah lahir. Besar. Oh ya, Pak, sebelum melakukan pertolongan persalinan jangan lupa ya, semua perhiasan harus dilepas. Oke, setelah tangan siap dengan 2 handphone, ambil kain
sisi kita lipat pada bagian ujungnya sepertiga seperti ini. Ayo Bu, sedikit diangkat bokongnya. Kemudian kita siapkan bentuk ran. Oke ya. Ayo mengejan Bu, mengejan. Oke ya, bagus, bagus, pintar. Ayo mengejan. Mengejannya di bawah seperti orang BAB ya. Nah, terus, ayo, ayo, pintar. Tinggal sedikit lagi, ayo. Nah, kalau kepala sudah tampak 5-6 cm dan tidak akan kembali, dan bila kita dapatkan perineumnya kaku, ya, kemudian tadi taksikan berat badan janinnya lebih dari 3,5, kita bisa melakukan episiotomi dengan cara, ya, jari telunjuk dan jari tengah tangan kita yang kiri kita masukkan ke dalam perineum, kemudian kita mengguntingnya. Tujuan dari jari kita dimasukkan adalah untuk melindungi supaya kepala bayi tidak terjadi trauma karena gunting. Pengguntingan kita lakukan saat terjadi kontraksi sehingga ibu tidak merasakan sakit. Nah, setelah kita lakukan pengguntingan dengan 1 kali mengejan pasti kepala akan keluar. Oke, silakan ibu, ayo mengejan Bu ya. Tangan kanan ada di bawah. Ini pegang seperti kain ini menahan perineum. Tangan yang kiri ada di atas kepala. Ini namanya prasat ringen. Kita lakukan supaya tidak terjadi robekan dari perineum. Ayo Bu, borongnya tidak boleh diangkat. Ayo terus, ayo, pintar. Ayo sedikit lagi. Ayo, kuat. Oke, sudah berhenti ya. Kepala udah keluar, kita usap mulut dan hidung bayi ya supaya terbebas dari lendir. Kemudian kita cek apakah ada lilitan jadi pada leher bayi. Tolong dorong, batak bugal. Ya. Kita cek apakah ada lilitan, kemudian kita lakukan putar paksi luar, tangan di parietal. Ini misalnya tadi putih, ya. Kemudian siap untuk melahirkan bahu depan. Kita tarik ke bawah, tangan di parietal. Ya, setelah lahir bahu depan, kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian tangan yang kanan ada di bawah leher. Kemudian yang kiri menyusuri punggung sampai menemukan lipatan antara kedua paha. Kemudian bayi keluar berangsur-angsur lahir badan dan tangan langsung diangkat di atas, ditaruh di atas perut ibu. Tutup bagian kepala. Kemudian bagian bawah sisakan pada tali pusat. Kita ambil artery clamp. Ya, 3 cm dari pusat. Kemudian kita keringkan bayi, bagian muka, bagian badan. Kemudian kita ambil handuk yang kotor. Ini handuk yang bersih ya. Kemudian pastikan kehamilan tunggal atau ganda ya. Kalau kita dapatkan kehamilan tunggal kemudian masuk dalam manajemen aktif kala 3, kita mulai dengan memberikan suntikan oksitoksin pada paha bagian luar sepertiga dari atas. Bu, disuntik ya, sakit sedikit, ayo ya. Kemudian kita masukkan obatnya. Nah, setelah itu kita ambil klem yang kedua ya, kita lakukan pemotongan tali pusat. Jarak klem yang pertama dengan yang kedua sekitar 2 cm. Kemudian kita ambil gunting tali pusat ya. Kita lindungi perut bayi dengan tangan kita yang sebelah kiri. Kemudian kita potong di antara 2 klem. Nah, kemudian kita tali pusat kita ikat dengan menggunakan pengikat tali pusat. Kemudian kita bungkus bayi mulai dari atas menggunakan handuk yang kering, kemudian diberikan kepada ibu untuk ditetekkan.
Nah, Bu dipegang Bu bayinya ya. Nah, setelah itu kita mulai mengecek apakah plasentanya sudah lepas atau belum. Kita dekatkan klem di dekat vulva, kemudian kita lihat. Biasanya pelepasan plasenta itu ditandai dengan tiba-tiba perut pasien mengatakan mulus dan perutnya tegang, jadi ada kontraksi. Nah, kalau terjadi seperti itu, coba kita cek dengan cara tangan kiri ada di atas fundus, kemudian kita tekan, kemudian kita tegangkan tali pusat. Nah, kemudian kita tekan. Kalau klem ini bertambah panjang atau diam, berarti sudah lepas. Tapi kalau masuk ke dalam berarti belum. Nah, ini sudah lepas. Nah, jadi ibu tidak perlu mengejar, jadi ibu santai ya. Kemudian kita tarik perlahan-lahan. Kalau tali pusat ini bertambah panjang, kemudian kita dekatkan. Jadi tidak boleh tali pusat yang kita tarik itu terlalu panjang, nanti takutnya putus ya. Kita lihat sampai kalau sudah plasenta kelihatan seperti ini, kita terima dengan dua tangan kita ya. Jadi bagian plasenta yang terdapat tali pusat itu kita gulung, kita masukkan ke dalam begini ya. Kemudian kita putar plasenta ini, tapi tidak boleh ditarik supaya selaputnya tidak tertinggal. Jadi kita putar tapi tidak boleh ditarik sampai yang namanya selaput itu ikut sekaligus keluar bersama plasenta ya. Kemudian kita letakkan pada tempatnya, kita cek ini selaputnya ada yang robek apa enggak. Kemudian kita lihat bagian jaringannya apakah ada yang rusak ya. Biasanya kalau ada tali plasenta yang rusak itu akan ada hitam-hitam pada jaringan plasentanya ya. Setelah kita pastikan lengkap, tali pusat kita taruh pada tempatnya. Kemudian ibu diberitahu bahwa tali pusat plasenta sudah keluar ya. Setelah itu ibu diajarkan bagaimana cara masase fundus untuk merangsang kontraksi. Jadi ibu tangannya yang sebelah kanan nanti dipakai untuk masas ya pada daerah perutnya ya, seperti diuyok. Itu tujuannya supaya kontraksi bagus, bisa mencegah perdarahan ya. Kemudian kita bersihkan ibu selapnya ya. Kita ambil, kita bersihkan ibu ya. Kalau nanti handscoon kita terlalu kotor, bisa dicelupkan dalam larutan klorin ya, jadi tidak perlu dilepas ya. Kita celupkan pada larutan klorin ya. Kemudian kita bersihkan ibu ya, sekitar genitalia sampai bersih ya. Setelah bersih, kita gunakan pembalut ya. Kita kasih pembalut, kemudian ditutup menggunakan kain bersih. Nah, ini taruh ibu sudah ini ya. Kemudian kita ke bayinya ya. Jadi sudah selesai, kita lepas handphone dengan posisi bagian luar ada di dalam, kita masukkan dalam larutan klorin ya. Kemudian kita minta bayi dari ibu ya. Jadi selama kita menolong kelahiran plasenta tadi, bayi sudah cukup untuk inisiasi menyusui pada ibunya. Kemudian kita ambil bayi ya, kita taruh pada tempat untuk melakukan perawatan pada bayi. Yang pertama-tama kita lakukan adalah dengan memberikan suntikan Fitka. Oh ya, selama tadi ya kita berikan suntikan Fitka secara ini IM ya. Kemudian kita taruh di atas penghangat ya. Kita biarkan dulu ya. Pada waktu kita membersihkan ibu tadi, jangan lupa diperhatikan apakah ada robekan jalan air atau tidak.
Kalau ada robekan jalan lahir kita lakukan pengguntingan ya. Tadi kalau kita ada episiotomi berarti ada robekan, kita harus melakukan heading. Nah, jadi kalau prosedur headingnya saya kira sama dengan heading di tempat lain. Jadi kita menggunakan apa yang kita siapkan adalah sarung tangan, kemudian spread nanti untuk memasukkan obat anestesi lokalnya, kemudian ada pinset dan ada nalpudar. Setelah selesai kita melakukan heading, kita rapikan kembali ibu, kemudian kita pakaikan pakaian yang bersih. Ya, setelah kurang lebih 1 jam dari bayi sudah mau dikasih suntikan vita tadi, kemudian akan kita berikan suntikan hepatitis HPU ya, kita berikan sama setara IM, jadi paha yang tinggi dan paha yang kanan. Setelah kita suntikkan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik bayi. Kita perhatikan ya, apakah ada kelainan secara fisik. Dan jangan lupa saat pertolongan bayi tadi Anda harus perhatikan bahwa pada menit pertama dan menit kelima kita harus melakukan perhitungan Apgar skor. Kalau bayi dinilai Apgar skornya bagus antara 7 sampai 10 berarti bayi normal. Bayi bisa dimasukkan dalam ruang neonatus atau langsung neonatus bagian normal atau langsung rawat gabung dengan ibu. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik lengkap, bayi dirapikan kembali, kemudian ditunjukkan pada keluarga. Setelah selesai tunjukkan pada keluarga, bayi bisa diberikan lagi pada ibu untuk ditetei. Ibu jangan lupa ya, tetap perhatikan ya kontraksi ya, kemudian kalau perutnya lama tidak mulus diuyak ya, supaya kontraksinya bagus sehingga perdarahan yang terjadi sangat minimal ya. Kemudian kita lakukan ini, dikembalikan pada ibu untuk didatakan, kemudian kita ukur suhu, nadi dan tekanan darah ya, kita pastikan kontraksinya bagus, jumlah perdarahan minimal ya. Setelah selesai ya, kita sampaikan kepada ibu bahwa ibu bisa beristirahat ya, kemudian jangan lupa diperhatikan bayinya ya. Kemudian setelah selesai kita cuci tangan, kemudian kita dokumentasikan dalam parotografi ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda mau melakukan asuhan persalinan normal, pertama yang harus Anda perhatikan adalah kelengkapan alat, mulai dari kartu set, kemudian APD-nya, kemudian untuk bayinya, sama untuk heading setnya. Dan harus dipahami 60 langkah dalam asuhan persalinan normal tersebut ya. Saya lihat seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.